Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng Ibu di mata pengajaran bahasa Sunda. Ketemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran bahasa Sunda. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Masih semangat untuk melanjutkan materi bahasa Sunda? Kita akan memasuki materi yang baru. Setelah minggu kemarin kita belajar tentang carita pondok. Hari ini kita akan mempelajari tentang laporan peristiwa. Kalau di buku paket kalian ada di bab 8. Ini merupakan materi terakhir di kelas 8 ya, jadi harus semangat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian diharapkan bisa mengidentifikasi struktur teks laporan peristiwa dengan tepat dan mengidentifikasi isi teks laporan peristiwa dengan tepat. Naon sih laporan peristiwa teh? Peristiwa nyaeta kejadian anu luar biasa tur mikat hate. Peristiwa ilaharna mangrupa kejadian anu tara kapanggih sapopoe, tapi mangrupa kejadian langka tur istimewa. Jadi peristiwa itu adalah kejadian yang luar biasa dan bisa memikat hati kita. Peristiwa biasanya merupakan kejadian yang jarang terjadi di kehidupan sehari-hari kita dan merupakan kejadian langka dan istimewa. Peristiwa teh sok dilaporkeun umumna ku para wartawan. Palebah dieu, laporan peristiwa bisa jadi laporan jurnalistik. Peristiwa itu sekarang suka dilaporkan ya, dan umumnya itu dilaporkan oleh para wartawan. Dan pada zaman sekarang atau pada masa kini laporan peristiwa bisa juga disebut oleh laporan jurnalistik. Laporan teh ringkesan ngeunaan hiji kagiatan, kaayaan atawa hal naon wae nu geus kaalaman atawa kalaksanakeun. Ditilik tina cara nepikeunana, laporan teh bisa secara lisan, bisa oge ku tulisan. Laporan itu merupakan rangkuman atau ringkasan dari satu kegiatan atau keadaan atau hal apa saja yang sudah dialami oleh kita atau sudah dilaksanakan. Dilihat dari cara menyampaikannya, laporan bisa disampaikan secara lisan dan bisa juga disampaikan melalui tulisan. Sekarang ada jenis-jenis laporan berdasarkan isinya. Laporan berdasarkan isinya atau laporan dumasar isina dibagi jadi 3 atau ada 3 jenis. Yang pertama, laporan kagiatan. Eusina ngeunaan geus dilaksanakeunana hiji kagiatan. Upamana wae laporan piknik di sakola, laporan kegiatan lomba, jeung saterusna. Nah, yang pertama itu ada laporan kegiatan yang berisi mengenai sudah dilaksanakannya suatu kegiatan. Contohnya laporan study tour, laporan kegiatan lomba yang diadakan OSIS dan lain sebagainya. Anu kadua aya laporan keuangan. Eusina ngeunaan kaluar asupna duit di hiji lembaga atawa pausahaan. Nu ngalaporkeunana biasa nama karyawan kadunungan atau atasan, nu nyusun ge aya ahlina, nu sok disebut akunting tea. Nah, yang kedua ada laporan keuangan. Isinya apa? Isinya mengenai keluar masuknya uang dari suatu lembaga atau di dalam suatu lembaga perusahaan. Yang melaporkannya biasanya dari karyawan ke atasan, dan yang menyusunnya itu nggak sembarangan orang tuh, tapi harus ada ahlinya yang disebut akunting. Anu katilu aya laporan jurnalistik.
Eusina ngeunaan lalampahan wartawan dina ngaliput hiji tempat atawa hiji hal anu dipandang aya mangpaatna keur batur. Nah, yang terakhir atau yang ketiga ini ada laporan jurnalistik yang tadi dilaporkan oleh wartawan ya. Nah, isinya mengenai perjalanan wartawan dalam meliput suatu tempat atau suatu hal yang dirasa ada manfaatnya untuk orang lain. Nyusun raraga laporan peristiwa jeung jurnalistik. Nah, sekarang bagaimana sih caranya untuk menyusun laporan peristiwa itu? Ada 3 tahap ya. Yang pertama, laporan peristiwa teh kudu disusun kalayan sistematis, logis jeung ngagunakeun basa Sunda anu bener turu merenah. Eusina ge sakurang-kurangna kudu mere gambaran anu eces tur jentre ngeunaan peristiwa. Jadi yang pertama, laporan peristiwa itu harus disusun dengan sistematis atau berurutan, masuk akal, dan menggunakan bahasa Sunda yang baik dan benar. Isinya berisi harus memberi gambaran yang jelas dan rinci mengenai peristiwa tersebut. Nah, yang kedua, biasa nama kudu ngandung unsur jawaban tina prinsip 5W plus 1H. Jadi harus menggunakan unsur 5W plus 1H sama seperti warta atau berita. Apa sih 5W plus 1H itu? Yang pertama ada naon atau what, apa, kunaon, why, kenapa, saha, who, siapa, di mana, where, iraha atau kapan, when, dan kumaha, how, bagaimana. Jadi laporan peristiwa itu harus menjawab 5W plus 1H tadi. Nah, yang terakhir, dina nyusun laporan peristiwa aya sawatara hal anu perlu dititenan. Di antarana eusi laporan teh kudu singget, jentre, sistematis, babari kaharti, eusina lengkap, pikareseupeun nu maca, faktual jeung bener, oge kudu luyu jeung waktu anu geus ditetepkeun pikeun ngarengsekeunana. Dalam menyusun laporan peristiwa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah isi laporan yang harus singkat, nah tetapi harus jelas juga, berurutan, mudah dimengerti, isinya lengkap, membuat yang membaca itu tertarik gitu untuk membacanya. Lalu isinya harus berupa fakta dan benar-benar terjadi. Lalu dalam menulisnya atau dalam melaporkannya harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sekarang ciri-ciri laporan peristiwa. Ada 8 ciri yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada perkara anu dilaporkeun kudu aya mangpaatna keur nu maca. Lantaran ari laporan jurnalistik mah engkena dimuat dina majalah atau koran. Jadi hal yang dilaporkan harus ada manfaatnya atau memberi manfaat terhadap si pembaca. Yang kedua, judulna kudu pikatajieun nu maca. Biasana kudu basajan, kalimahna ulah ngayayay, panjang teuing jeung kudu ngagunakeun kalimah aktif. Jadi judulnya harus membuat si pembaca tertarik untuk membacanya. Jadi judulnya harus menarik ya. Lalu bahasanya harus sederhana, tetapi kalimahnya tidak terlalu panjang dan tidak bertele-tele, dan menggunakan kalimat aktif. Yang ketiga, eusi laporan ulah ngahina batur, ulah nyigeung sara, lantaran ari laporan jurnalistik mah aya kode etikna. Hartina nu dilaporkeun teh kudu nya jujur, ulah ngabohong. Nah, isi laporan tidak boleh untuk menghina orang lain, tidak boleh menyinggung sara. Lantaran atau sebab laporan jurnalistik itu mempunyai kode etik. Jadi wartawan atau jurnalis itu mempunyai kode etiknya ya. Ada
Jadi jurnalis atau wartawan itu harus mematuhi kode etik dalam penulisan jurnalistik. Artinya hal-hal yang dilaporkan itu harus benar-benar terjadi, jujur, dan tidak berbohong. Nah, yang keempat, ngagunakeun bahasa Sunda nu bener tur merenah. Jadi laporan peristiwa dalam menggunakan bahasa Sunda atau laporan peristiwa bahasa Sunda itu harus menggunakan bahasa Sunda yang baik dan benar, harus menerapkan undak-usuk bahasa Sunda. Lalu yang kelima, eusina singket tur jelas tapi kudu lengkap. Jadi isinya singkat dan jelas, singkat dan padat tetapi harus lengkap. Nah, yang keenam, nulis kenana sing sistematis, luyu jeung aturan. Menulis laporan peristiwa itu harus sistematis atau berurutan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, yang ketujuh, laporanana kudu pikatajieun atau pikarasepeun maca. Jadi laporan yang disajikan itu harus membuat si pembaca tertarik untuk membaca laporan tersebut. Yang terakhir, isi laporan bisa dilengkapkan ku foto jeung tanda bukti sejenna. Isi laporan yang ditulis bisa dilengkapi oleh bukti atau foto atau data-data lainnya sebagai bukti ya. Sekarang ada struktur laporan peristiwa. Jadi bagian-bagian apa saja sih yang harus ada dalam laporan peristiwa? Ada 4 bagian. Yang pertama, judul atau ngaran peristiwa. Jadi di setiap laporan peristiwa harus memuat judul, atau nanti kalau kalian membuat laporan peristiwa harus diberi judul. Dan yang kedua ada bubuka. Bagaimana awal dari peristiwa tersebut. Lalu isinya bisa dengan kronologis terjadinya peristiwa. Dan pamungkas atau penutup. Penutupnya harus seperti apa dari peristiwa tersebut. Nah, untuk lebih lengkapnya, materi dan contoh-contoh laporan peristiwa bisa kalian lihat di buku paket kalian Simpai Bahasa Sunda kelas 8. Dan bisa kalian gunakan sumber-sumber lainnya untuk menambah literatur kalian. Sekian materi yang Ibu bisa sampaikan mengenai laporan peristiwa. Semoga kalian bisa mengerti dan memahaminya. Jangan lupa ya untuk dicatat di buku tulis kalian masing-masing. Jika masih ada yang belum kalian pahami, boleh kontak Ibu atau boleh japri Ibu ya. Tapi harus tahu waktu dan harus tahu etikanya, yaitu dengan menyebutkan nama dan kelas. Mengingatkan kembali untuk kalian tetap berada di rumah dan menjaga kesehatan. Mematuhi protokol kesehatan yang 5M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tetap semangat belajar, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.